wal hadza ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk sedikit tentang babul hajj kan? Babul hajj kita sudah membaca tentang apa? Tentang maratibul hajj, kemudian apa makna istitoah, yang maknanya istitoah itu mampu. Mampu itu macam mana? Bila-bila mampu dengan sendiri, bila-bila mampu dengan orang lain. Yang mampu dengan orang lain itu namanya apa, Naswa? Ayo, orangnya yang sakit itu namanya apa? Ghairil Maghdub, apa namanya? Sudah saya klik. Kelu ghairil maghdub. Maghdub. Namanya maghdub. Habib ini maknanya bagaimana dikatakan dia itu tidak mampu untuk haji? Sekiranya dia itu hanya bisa berbaring dan dibawa kemana-mana, hanya dibawa. Itu dikatakan apa, Maghdub. Bahkan tapi kalau dia itu bisa berjalan sedikit, tapi tak boleh berjalan banyak. Kalau berjalan banyak dia kena memakai apa? Wheelchair. Itu tidak dikatakan dia itu makhluk. Dia kena haji sendiri. Kenapa? Karena kalau sudah sampai Mekah, yang nak wheelchair itu banyak. Berbeda kalau kau wheelchair pun dia tak boleh sakit semua. Dia kena berbaring lah. Itu sudah dikatakan apa? Makhluk. Katakan makhluk. Oke, makhdub ini dikatakan juga istita'atu bil ghair. Dia bisa dengan selain dia. Maknanya kalau dia mampu untuk berhaji dengan cara dia memberi uang kepada orang lain. Sekarang dikatakan apa? Haji badal. Haji apa? Haji badal. Haji badal itu al istita'atu bil ghair itu. Saya tak tahu di Malaysia berapa haji badal. Anda boleh tanya itu. Saya kira di Indonesia sekitar 1.500 ringgit lah. 3.000 segitulah. Kalau haji sendiri kan 10.000 kan. Haji badal 3.000. Tapi hati-hati, banyak yang tipu itu. Jadi contohnya ya zaman haji badal. Oke, zaman orang yang bisa terima haji badal. Satu orang satu. Nanti saya call, zaman tolong badalkan ayah saya. Oh iya berapa? 3.000. Saya transfer 3.000. Nanti Naswa pun cakap, tolong badalkan saya punya abang. Badalkan punya abang. Nanti Rasika telepon, tolong badalkan saya punya ayah. Sama. Akhirnya zaman itu satu orang badalkan 10 orang. Itu tak boleh, tapi kita kan tak tahu kan. Kita kan tak tahu kalau dia ambil 10 orang. Tapi Anda tanggung jawab nanti pada hari kiamat bahwasanya badal itu hanya untuk satu orang, satu. Tak boleh banyak-banyak macam itu. Oke. Sekarang kita masuk arkanul hajj. Apa itu arkanul hajj? Rukun-rukun haji. Arkan dan furud sama. Apa itu rukun? Rukun adalah hal yang kena dilakukan, dan kalau tidak dilakukan dia tidak bisa untuk diganti dengan dam. Kalau rukun ini tidak dilakukan, maka haji Anda tidak akan selesai. Dan kalau haji Anda tidak selesai, maknanya akan ada terus yang namanya muharramatul ihram. Akan ada yang namanya muharramatul ihram. Sila dibaca Khalidah. Arkanul hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul haji sittatun al-ihram wal wuquf bi Arafah wa tawaf wa sa'i wal hajj wa taqsim tartibu mu'dil arkan. Wa tartibu mu'dil arkan. Arkanul hajj, rukun-rukun haji. Rukun haji ada 6. Rukun umrah sama dengan rukun haji kecuali wukuf. Kecuali apa? Wukuf. Tak ada wukuf di umrah, tapi selain wukuf semuanya ada. Ya ini rukun yang Anda kena hafalkan, yang rukun ini. Kenapa? Karena rukun ini yang sangat vital dia. Dia yang sangat penting, karena kalau rukun ini tak dikerjakan, maka hajinya tak akan selesai. Lah kalau hajinya itu tak selesai, maknanya Anda tetap boleh terkena muharramatul ihram. Oke, yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Niyatud dukhul. Bukan ihram itu memakai pakaian, bukan itu.
Anda ketika nak berniat, Anda sudah harus dalam keadaan memakai pakaian ihram. Jadi bukan memakai pakaian biasa macam ini, kemudian niat haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tak boleh macam itu. Anda kena ganti pakaian dulu, pakaian yang tupis itu. Apa cakapnya? Pakaian ihram. Pakaian ihram yang tupis untuk laki-laki, kalau perempuan bebas. Tapi disunahkan warna putih. Sunahkan warna putih, jangan pakai warna rainbow atau yang polkadot. Jangan pakai yang warna itu. Tak apa-apa, sah Habib, sah. Cuma jangan. Sekarang ini telekung sudah macam-macam warnanya. Dulu ketika saya kecil, telekung itu warna putih semua. Sekarang saya tengok telekung itu macam-macam. Ada yang pink, ada yang purple, macam-macam. Ada yang batik lah sekarang telekung itu macam-macam. Kalau dibilang sah, sah, tak apa-apa kan, tapi afdolnya warna putih. Afdolnya warna putih. Tak tahu, sekarang pakaian apa ada warna-warni kan? Saya tak pernah tengok pakaian apa warna-warni. Cuma secara teori boleh lah. Ya, ini secara teori bisa saja. Dan saya kira akan suatu saat akan kesana itu orang-orang. Akan yang berwarna-warna. Biar haji itu lebih ramai. Al-ihram, apa itu ihram? Niyatut dukhul. Niyatut dukhul. Anda boleh berihram umrah saja boleh. Anda haji saja boleh. Dua-duanya juga boleh. Atau Anda niat ihram saja. Anda tidak menentukan haji ataupun umrah. Itu pun juga boleh. Tapi nanti ketika Anda beramal akan otomatis akan ditentukan. Kalau Anda wukuf maknanya itu haji terpulang. Tapi secara teori Anda diperbolehkan untuk tidak menentukan dahulu. Mungkin Anda ragu saya haji pak umrah ya. Sudah ihram saja, nawaitul ihram lillahi ta'ala, sudah. Nanti setelah itu nak haji atau umrah terpulang nanti. Oke. Saya nak ihram macam ihramnya zaman. Nawaitul ihram ka ihrami zaman, boleh. Jadi nanti ihramnya zaman itu ihramnya apa? Ihram apa? Umrah, maknanya saya pun juga umrah. Macam itu juga boleh. Jayyid jiddan. Niyatul dukhul fi bi an yaqula bi qalbihi wujuban wa bi lisanihi nadban nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Boleh ihram haji, boleh ihram umrah. Wal wuqufu bi Arafah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Yang paling penting di antara semuanya itu adalah al-wuquf bi Arafah. Kenapa? Karena wukuf bi Arafah itu waktunya sedikit saja. Waktunya hanya 1 hari itu saja. Setelah itu tak boleh lagi. Setelah itu tak boleh lagi. Kalau ihram wukuf bi Arafah ini luput, semuanya habis. Berbeza dengan sa'i, halaq dan tawaf itu tak ada waktunya. Bila-bila pun boleh. Ihram pun yang penting ihramnya itu sebelum wukuf bi Arafah. Semuanya itu berurusan dengan wukuf bi Arafah. Tawaf pun kena setelah wukuf bi Arafah. Jayyid jiddan. Wal wuqufu bi Arafah wat tawaf. Tawaf itu ada 3. Namanya tawaful ifadah. Apa itu tawaful ifadah? Tawaf ifadah ini adalah tawaf yang dilakukan untuk rukun haji atau rukun umrah. Namanya tawaful ifadah. Itu wajib. Ada lagi tawaf ketika awal pertama kali masuk Masjidil Haram. Itu namanya tawaful qudum. Ada lagi namanya tawafut tatawwu. Tawafut tatawwu itu adalah Anda tak ada apa-apa, duduk-duduk saja di Masjidil Haram, Anda nak tawaf. Namanya tawafut tatawwu. Ada lagi namanya tawafun nadhr. Tawafun nadhr ini adalah Anda tak ada apa-apa, Anda bernadar untuk tawaf. Yang terakhir namanya tawaful wada. Nah, tawaful wada ini apa ya dia ya? Itu khilaf. Ada yang mengatakan tawaful wada ini termasuk daripada ibadah haji. Maknanya tawaful wada itu menjadi wajib kalau Anda ini haji dan Anda ingin keluar daripada Mekah. Setelah Anda berhaji, Anda diwajibkan untuk tawaful wada. Tapi pendapat terkuat Syafi'iyah, dia bukan min manasikil haji, bukan. Tapi untuk setiap orang yang masuk Mekah kemudian nak keluar haji, umroh atau tak ada apa-apa,
diwajibkan tawaful wada, kecuali orang yang memang sering ulang alik Mekah, macam taksi atau bas-bas itu, pedagang atau apa yang setiap hari keluar masuk Mekah. Ketika itu tidak disunahkan tawaful, tidak diwajibkan tawaful wada. Sudah saya katakan ya, di dalam madzhab Syafi'i fardu dan wajib ini sama. Fardu dan wajib ini sama, kecuali dalam babul haji ini. Fardu adalah rukun, wajib ini adalah kalau tidak dilakukan diwajibkan dia membayar dam. Membayar dam. Oke. Kita sudah mengetahui banyak sekali macam tawaf, ada tawaful ifadah, tawaful qudum, tawaful tatawwu, tawaful nadhr sama tawaful wada. Tawaful wada. Oke. Tawaf di sini yang masuk rukun haji itu yang mana? Tawaful tawaful ifadah, tawaful wada itu hanya diwajibkan ketika Anda nak keluar daripada Mekah. Tapi ini pun susah, saya bilang susah. Kenapa? Karena gini ya, filsafat tawaful wada itu macam ini. Tawaful wada itu diwajibkan agar hal terakhir yang membuat hal terakhir yang Anda lakukan di Mekah itu adalah tawaf dan melihat Ka'bah. Setelah Anda tawaf, Anda langsung ke bus, langsung pulang. Sekarang hampir tak mungkin itu. Kalau Anda setelah tawaf, Anda makan dulu, makan tokmiyah kah, makan nasi mendi kah, Anda ke mall dulu, Anda ulang lagi tawaful wada itu. Kenapa? Karena akhirnya yang menjadi akhir yang Anda lakukan bukan tawaf, tapi shopping. Paham teman ya? Problemnya kita ini kadang-kala terikat dengan sistem. Jadwal, schedule rombongan ini. Kan tak mungkin kan, rombongan sudah semua rombongan tawaf, setelah tawaf langsung ke bis. Itu susah, sangat susah sekali. Anda kita mengatur orang satu bis itu mudah kan? Susah. Satunya sering ciret-beret, satunya tua, satunya bawa anak, satunya ini susah. Dulu ketika saya berangkat pukul 11, tawaf wada setelah subuh. Benar. Setelah subuh tawaf wada. Itu pun masih ada yang terlambat. Itu pun masih ada yang terlambat. Yang orang tua lah, yang inilah. Kan itu sangat susah. Tawaful wada ini sangat susah. Karena itu alhamdulillah indah Syafi'iyah itu ada pendapat bahwasanya tawaful wada itu sunnah saja, dia tak wajib. Wa alaihi sahibul Abi Syuja mengatakan wa tawaful wada sunnah wa laisa wajib. Kalau tawaful wada itu wajib sudah susah, sangat susah sekali. Karena kita pasti setelah tawaful wada tak direct pulang. Kita pasti masih di di hotel, ada yang tidur, ada yang shopping, ada yang ini dulu susah sekali. Wat tawaf wasai wasai wal halak awit taksir. Halak itu botak, tahu sih kan botak kan ini kan? Cakapnya botak. Botak itu maknanya semua rambutnya dicukur atau taksir. Taksir itu memendekkan. Biasanya perempuan. Kalau perempuan tidak boleh botak dia kena dia kena taksir. Wa aqalluha suf aqallul halak izalatu salati sya'aratin min sya'ri ras. Tiga rambut yang dihilangkan. Au juz'in min kullin minha, yakni tidak harus 3 rambut yang dihilangkan, sedikit daripada 3 rambut. 3 rambut Anda potong sedikit atau 3 rambut Anda cabut, tidak apa-apa. Boleh dicabut, dibilang potong, cabut, bakar, tak apa. Jadi rambutnya panjang macam rambut zaman kita bakar. Halnya sah zaman. Jadi tak payah Anda ke barbershop bakar saja apa. So, halkon, cukur, natfan, cabut, koson, gunting, ihrokon, bakar. Tak apa. Wa tartibu muqdhamil arkan, dan tartib di dalam majority rukun. Jadi tak semuanya wajib tartib, tapi ada beberapa yang wajib tartib. Contohnya niat.
Niat kena awal sendiri. Anda tak boleh wukuf kemudian niat, tak boleh. Niat dulu baru wukuf. Kemudian sa'i tawaf halq itu kena setelah wukuf. Sa'i setelah tawaf. Halq boleh sebelum, boleh setelah. Terulang. Boleh sebelum, boleh setelah. Idla budda min taqdimil ihrami alal kul, harus ihram dahulu baru selain ihram. Wal wuqufu ala ma ba'dahu in lam yuqaddimi sa'ya ba'da tawafil qudum. Dibilang wukuf kena dahulu daripada setelah wukuf. Maknanya wukuf itu kena setelah tawaf, sa'i dan halaq. Kalau dia tidak sa'i setelah tawaful qudum. Jadi kan Anda kan orang Malaysia tak akan alami ini. Indonesia pun tak akan alami. Kenapa? Karena hajinya bukan ifrad. Dulu haji kami ifrad dari Yaman. Jadi kami dari Madinah itu tak silap tanggal 7 atau tanggal 6 lupa sebetulnya. Tanggal 6 dari Bir Ali niat ihram haji. Langsung ke Mekah. Dari Mekah itu kami berhenti di stasiun namanya Kudai. Ada tempatnya bus itu namanya Kudai. Dari Kudai itu sudah takyah ame bag, takyah ame apa, ame uang dan paspor saja di tas kecil. Tas kecil kan ada tas paspor yang penting-penting itu. Langsung ke Masjidil Haram. Langsung tawaful qudum. Tawaful qudum itu adalah tawaf yang sunnah pertama kali yang Anda lakukan ketika masuk Masjidil Haram. Tawaful qudum. Nah, setelah tawaful qudum ini Anda boleh sa'i wajib. Boleh. Anda boleh sa'i wajib. Karena sa'i itu syaratnya setelah tawaf. Tawaful ifadah atau tawaful qudum. Dan itu yang Nabi lakukan ketika haji. Sa'i setelah tawafil qudum. Dan itu dulu yang saya lakukan. Karena saya mengikuti, selain mengikuti Nabi ya, mengikuti Ibn Hajar tadi. Karena sa'i setelah tawafil qudum wa afdal inda Ibn Hajar li fi'lin Nabi lidalik. Menurut Imam Romli, sa'i yang afdal adalah setelah tawaful ifadah. Karena ada rukun-rukun. Tawaful ifadah rukun, sa'i juga rukun. Tapi kalau sa'inya itu setelah tawaful qudum akhirnya sunnah dan rukun. Macam tak anu kan? Itulah. Wat tawaf wa sa'i wal halaq tadi apa tadi? In lam yuqaddimis sa'ya ba'da tawafil qudum. Kalau dia itu tak mendahulukan sa'i setelah tawaful qudum. Kalau setelah tawaful qudum Anda datang tanggal, macam saya dulu tanggal 7 tak silap datang ke Mekah tanggal 7 tawaful qudum. Setelah tawaful qudum langsung sa'i wajib. Balik lagi ke Mina. Tanggal 8 ke Mina, tanggal 9 baru wukuf. Maknanya sa'inya itu tanggal 7. Sa'inya lebih dahulu daripada wukuf, lebih dahulu daripada, karena itu kan in lam yuqaddimis sa'ya ba'da tawafil qudum. Kalau dia mendahulukan sa'i setelah tawafil qudum, maknanya sa'i akan lebih dahulu daripada wukuf. Tapi kalau dia sa'inya setelah tawaful ifadah, maknanya sa'inya kena setelah wukuf. Karena tawaful ifadah itu tak boleh kecuali setelah wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah. Bila-bila coba Anda ikut kalau ada haji gitu. Di sini ada pelatihan haji kan. Setiap tahun pasti ada, tak mungkin tak ada itu. Yaman saja tak ada pelatihan haji. Benar, Yaman saja tak ada pelatihan haji. Mereka sudah Allah tawakal haji sudah. Sudah tak ada pelatihan haji. Wa ta'khiru tawaf wa sa'i wal halaq anil wuquf wa la tartiba bainaha illa bainat tawafi wa sa'i. Tidak ada tertib di antara tiga ini kecuali antara tawaf dan sa'i. Kenapa? Karena sa'i itu kena setelah tawaf. Dia tak boleh sa'i dulu baru tawaf, tak boleh. Sa'i harus setelah tawaf. Wajib setelah tawaf. Tak boleh. Kalau haji sabar. Benar, sabar. Jangan terbawa emosi. Jangan terbawa emosi. Karena orang akan buat Anda emosi. Orang langgar lah, orang inilah, orang injak. Fala jidala wala rafata wala fusuqa fil hajj. Sabar, benar, karena sabar. Saya pernah tengok orang nak begaduh depan Ka'bah. Benar itu.
begaduh nak nak pukul depan Ka'bah. Akhirnya orang-orang sholawat, Allahumma sholli wa sallim alaih, pisah semua. Benar nak begaduh. Emosi Anda di tes itu. Engkau akan tengok orang muntah, orang berak di situ. Subhanallah, Allah nak hinakan. Saya pernah sekali tengok, tiba-tiba tawaf yang ketiga ada muntah teman. Terus pegawai polisian itu langsung buat macam ditutupi macam di kotak gitu, tak boleh lewat. Nah dibersihkan. Ada yang berak. Benar, saya tak tahu macam mana berak itu, tak tahu saya. Ada berak itu situ. Ada yang uangnya terhambur-hambur. Benar. Uang terhambur-hambur. Anda tak boleh, Anda nak amik, mustahil itu. Kenapa? Karena arus ini terlampau laju, tak boleh. Anda nak mundur. Nak U-turn, tak boleh nak U-turn, tak boleh. Tawaf tak boleh U-turn. Anda nak U-turn pun akan bisa. Terlampau itu. Macam-macam di tawaf itu, macam-macam. Orang kol, orang bercinta, orang ya sayangku, ada. Baca subhanallah itu fala jidala wala rafata wala fusuqa fil hajj. Kena sabar. Jayyid. Arkanul umrah hiya arkanul hajj. Semua rukun-rukun haji adalah rukun-rukun umrah kecuali wukuf di Arafah. Wa hiyal ihram wa tawaf wa sa'i wal halaq wa tartib fi jami'iha kama dzukir. Illal wukuf. Wajibatul hajj sila. Baca. Wajibatul haji sittah. قال الإحرام من الميقات ورمي الجمار ثلاث والمبيت بمزدلفة والمبيت بميناء ليالي التشريق وطواف الوداع والتحرز عن محرمات الإحرام. جيد جدا. Apa itu wajibatul hajj? Wajibatul hajj sittah, sama di sini pun juga sittah. Yang pertama apa? Al-ihram minal miqat. So, di sini bukan ihramnya ya. Ihramnya itu rukun. Qaulul ihram minal miqat. Wadih ya, di sini dia bukan mutlaqul ihram, wa innama ihram muayyan. Ihram yang tertentu. Ihramnya kena melewati miqat. Miqatnya itu ada dua. Miqat itu ada dua kata-kata. Anta pernah belajar shorof tak? Fa'ala yaf'ulu fa'lan yang kita warna kuning itu tak? Warna apa? Bukan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al. Kata-kata miqat dia itu maknanya ismu makanin wa zaman. Ismu makanin wa zaman. Miqat maknanya waktu dan tempat, mahal. Ada miqat itu zamani, ada miqat itu makani. Apa itu miqat makani? Miqat itu ada dua, ada miqat zamani, miqat makani. Apa itu miqat makani? Adalah tempat di mana Anda kena berniat. Miqat zamani, waktu di mana Anda kena berniat. Oke. Waktunya miqat zamani ada miqat zamani untuk umrah dan miqat zamani untuk haji. Miqat zamani untuk umrah, untuk haji bila-bila terulang kepada Anda. Miqat zamani untuk haji hanya dua bulan 10 hari. Syawal, Dzulqa'dah, wa asyra layalin min Dzulhijjah. Itu saja. Wadah ya, asyra layal. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ini tak semuanya. Hanya malam saja. Hanya malam. Pagi setelah terbit matahari habis. Karena waktu wukuf berakhir di situ. Waktu wukuf kan mulai setelah zuhur tanggal 9 sampai tanggal 10 tapi malamnya saja. Kayak itu asyra layalin. Yaumnya tak masuk mereka. Yaumnya tak.
tak masuk. Oke. Kita tengok sekarang. Wajibatul hajj al-farq bainaha wa bainal arkan annaha yasihhul hajj biduniha ma'adam. Apa beza antara wajibat dan arkan? Bahwasanya haji itu tanpa adanya wajibat sah. Akan tetapi Anda kena bayar apa? Dam. Wa kadzal ithim in lam yu'dzar. Bukan hanya damnya, ithimnya juga kena. Karena nanti akan ada wajib dam tapi tak ada ithim. Apa contohnya? Anda kan tidak diperti antara muharramatul ihram itu Anda tidak boleh sebelum haji selesai. Anda tidak boleh apa? Halq. Tapi kadangkala diperbolehkan untuk halq jika contohnya diantaranya kutunya banyak. Kutunya banyak, tahu kutu ya? Rasulullah SAW pernah bertemu dengan satu orang sahabat, kutunya itu sampai jatuh-jatuh. Benar. Sampai Rasulullah mengatakan, alam yu'dzika hawa murasik. Engkau tak terganggu gak dengan serangga? Benar. Bukan kutu, serangga. Sampai terlampau apa? Banyak. Sampai Rasulullah cakap, ada laisa kutuan. Ada laisa kutuan. Serangga, hawam. Hawam itu serangga. Serangga kan besar kan serangga itu kan. Itu serangga macam itu. Alam yu'dzika hawa murasik. Engkau tak terganggu gak dengan itu? Terganggu ya Rasulullah. Tapi saya nak buat apa? Haji kan tak boleh halak sampai haji selesai, tak apa-apa. Anda kena halak tapi Anda kena bayar dam. Wadah, jadi kadangkala Anda wajib bayar dam tapi tak terkena dosa. Kadang terkena dosa tapi tak wajib bayar dam. Kadang terkena dosa dan wajib bayar dam, itu yang asal. Nanti kita akan tengok apa saja itu. Bikhilafil arkan, berbeza dengan rukun, fa inna sihhatal hajj tatawaqqafu 'alaiha wa tujbaru bidamin wa la ghairihi. Berbeza dengan rukun, bahwasanya sahnya haji itu terpulang kepada rukun dan tidak ada dam, dan tidak, kalau Anda tidak melakukan rukun tidak bisa diganti dengan dam atau selainnya. Wa kadza yuqalu fi arkanil umrah wa wajibatiha. Sama, rukun umrah dan wajibatul umrah sama dengan rukun haji dan wajibatul haji. Pertama, kaunul ihram minal miqat. Di antara salah satu rukun haji adalah wajibatul haji, ihramnya daripada miqat. Wa huwa lughatan al-haddu. Miqat secara bahasa adalah had, sempadan, batasan. Wa syar'an zamanul ibadati wa makanuha. Zaman, waktu, bukan zaman ini. Tempat dan waktu beribadah. Wa huwal muradu huna, wa huwal muradu huna. Mal muraduna, makannya dan tempatnya, makannya dan waktunya. Tempat dan waktunya. Famiqatu Makkah. Di sini di wajibatul haji bukan waktunya zaman haji, tapi makan. Tempatnya ibadah. Wa huwa ay raji'il aqrabil madhkur. Wa huwa ay makanul ibadah adalah makna daripada qaulul ihram minal miqat di wajibatul haji. Wajibatul haji, engkau kena ihram daripada tempat yang sudah ditentukan. Oke. Berbeza-beza tempat yang ditentukan itu, berbeza-beza terpulang daripada Anda ini berasal daripada mana. Dibilang famiqatu man di Mekah, maka miqat daripada orang yang ada di Mekah, dia itu Makawi. Bukan Makki, orang-orang Makkah cakapnya anak Makawi, Makawi. Yani kan kalau Malaysia, Indonesia, Indonesia. Makkah, Makawi. Padahal salah, yang benar Makki. Cuma orang-orang sana macam lebih seronok cakap apa? Makawi. Macam Langkawi. Betul, Makawi. Saya menganggap ada rajul Makawi, Makawi. Sekarang dia ini Makawi. Mikotnya daripada mana? Mekah. Orang Mekah mikotnya ya di Mekah. Maknanya Anda kena berihram daripada duwairatu ahli, dari rumah keluarganya. Daripada rumah keluarganya. Ayo buat di sini taklikannya daripada Syekh Said Salim Bukair.
Kan seharusnya orang Mekah mikotnya daripada Mekah kan. Sekarang orang Mekah sudah pernah haji. Terus orang Mekah ini nak membadalkan zaman. Dia nak berihram dari mana? Zaman dari Malaysia yang menghajikan dari Mekah. Apakah ihram dari Mekah? Apakah ihram daripada mikotnya orang Malaysia? Yani halil ibrah bil hajj awil mahjuj anhu. Hadza huwa. Wa yustafna min dzalika man kana bi Makkah min makiyin aw afakiyin wa arada al-hajj anil ghair tatawuan aw ijarah. Fa innahu yalzamuhu an yuhrima min miqatil mahjuj an. Dikatakan oleh Syekh Sa'id Salim Bukayyir, tolak ukurnya adalah zaman. Orang yang nak dia hajikan, bukan dia. Wa amma aw man bi mithli masafatihi ila Makkah idil ibrah bi miqati man ahrama anhu kama fi tuhfah wa ghairiha. Tolak ukurnya adalah orang yang dia hajikan seperti di Tuhfah. Wa qala ba'duhum, sebagian daripada ashabu Syafi'i mengatakan yakfi an yuhrima min miqati afakiyin yamurru alaihi wa in kana aqrabu min miqatil mahjuj anhu. Tolak ukur sekarang apa namanya? Sob tengok ya. Tempat mikot ini banyak, ada yang namanya Yalamlam, ada yang namanya Juhfah, ada yang namanya Datu Irkin, ada yang namanya ini. Orang Indonesia biasanya lewat daripada Yalamlam. Daripada apa? Yalamlam. Sekarang orang Indonesia, Malaysia itu Yalamlam semua. Yang haji adalah orang Mekah. Orang Mekah, oke? Yang dihajikan adalah zaman. Seharusnya ihramnya daripada Yalamlam, tapi Yalamlam itu jauh, di tengah laut ya. Di tengah laut. Ya sudah, Anda cari mikot yang paling dekat. Apa itu mikot yang paling dekat? Yang paling dekat yang Masjid Aisyah. Ya Ahbal, itu mikot umroh. Ini mikot haji. Ini mikot apa? Haji. Anda kena pergi ke Bir Ali, Madinah, yang paling dekat. Karena yang paling dekat daripada semua mikot itu adalah Bir Ali. Ada yang mengatakan Datu Irkin itu jauh-jauh semua. Jauh semua. Jadi walaupun zaman itu mikotnya daripada Yalamlam, akan tetapi yakfi an yuhrima min miqati afakiyin yamurru alaihi. Yakni engkau afaki yang mana engkau lewat cukup. Takyah daripada mikot Yalamlam yang mestinya zaman ihram daripada situ. Wajarul Jamal At-Tabari ala annal ibrah bi miqatil hajj lal mahjuj anhu. Hadza huwa. Al-Imam At-Tabari, Jamal At-Tabari mengatakan bahwasanya tolak ukur bukan mahjuj anhu tapi hajj. Jadi kalau mikotnya hajj, Anda tak perlu sampai ke Yalamlam atau ke Bir Ali. Ihramlah daripada rumah Anda sendiri, selesai masalah. Wa alaihi falahu an yuhrima min Makkah. Wa qala Ba'isyan, ini Ba'isyan sahibul muqaddimah. Sahibul Busul Karim. Wa masya alaihi jam'un mutaqaddim. Intaha wa qala Syarwani ala Tuhfah. Siapa itu Syarwani? Siapa Syarwani itu? Oh, Syarwani jiran saya, Habib. Namanya Syarwani. Saya tak tanya jiran Anda yang namanya Syarwani. Yang disebutkan di sini Syarwani itu siapa? Siapa Syarwani itu, zaman? Saat zaman taunya Rozi, Tifazani, Syarwani tak tahu ya. Syarwani itu adalah muhasyi ala Tuhfah. Muhasyi ala Tuhfah. Hasyiah Tuhfah namanya Abdul Hamid Asy-Syarwani. Nah, kalau tengok apa namanya Tuhfah ada hasyiahnya, Hasyiatus Syarwani alaihi. Tak silap Syarwani itu hasyiahnya bukan dia tapi kawan-kawannya. Jadi dulu Syarwani dan kawan-kawan ini, Abdul Hamid Asy-Syarwani dan kawan-kawan ini, ketika beliau belajar Tuhfah nak buat syarah, nak buat hasyiah. Jadi engkau hasyiah ini, hasyiah ini, setelah semua selesai diserahkan ke Syarwani. Syarwani tulis ulang karena Syarwani yang paling bagus tulisannya. Akhirnya semua hasyiah itu dinisbatkan ke Syarwani semua. Asy-Syarwani ala Tuhfah. Wala ya, sekarang Anda kalau tengok, coba tengok bila-bila Anda ini penuntut ilmu fikih, Anda kena tengok kitab-kitabnya Nihayah. Siapa Nihayah itu? Anda kena tahu Nihayatul Muhtaz punya Romli, hasyiahnya siapa? Wala yasau ahlu Mekkah ila taqlidu ma'tamadahul Jamal At-Tabari. Dibilang dan orang ahli Mekah tidak bisa kecuali taklid Jamal
Tobari, kalau dia tak Jamal at-Tobari fayathamuna inda adamil khurud ila al-miqat bi tarkid dam wa tarkil hadd. Kalau dia tidak keluar daripada Mekah, mereka akan berdosa karena tidak ihram daripada miqat dan tidak bayar dam. Alhamdulillah, ada yang mengatakan al-ibrah bi miqatil hajj lal mahjuj. Oke. Walitiha, orang ahli Mekah miqatnya daripada Mekah. Walitiha matil Yaman. Tihamah ini dataran rendah. Dataran rendah Yaman, mikotnya apa? Yalamlam. Indonesia biasanya melewati Yalamlam. Saya tak tahu Malaysia, seharusnya sama. Yalamlam. Tapi sekarang ini orang Indonesia dan Malaysia hajinya semuanya tamattu. Jadi ihramnya daripada hotel. Atau mereka biasanya ihramnya daripada Bir Ali. Daripada apa? Bir Ali. Karena semua awal dari Bir Ali semua kan? Dari Bir Ali kan? Walina jedin koron. Namanya koron atau kornul manazil. Kornul apa? Nama lainnya kornu syaiton. Kornu syaiton. Koron. Wali ahlil Iraq wa Khurasan Datu Erik. Saya tak pernah ke Datu Erik. Anda boleh searching di Google apa itu Datu Erik, nama tempat. Wa Mesir wal Maghrib Juhfah. Mikotnya daripada apa? Juhfah. Wal Madinah wa Syam Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini yang kita kenal dengan nama Bir Ali ya, ini Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Jadi ini bukan macam mana ya, Sof? Macam ini ya, saya beritahu ya. Seumpamanya ini Ka'bah, ini Mekah, ini Dzul Hulaifah, ini Datu Erkin, ini Juhfah, ini apa namanya? Yalamlam. Oh, orang Yalamlam, orang mana? Orang Yaman kan? Orang Yaman kena lewat Yalamlam. Tak harus. Ini hanya ghalib saja. Orang Yaman biasanya melewati Yalamlam. Sekarang ada orang Yaman, dia tak nak melewati Yalamlam, dia nak putar balik sini. Akhirnya melewati Bir Ali. Dia kena ihram di Bir Ali. Sama orang Indonesia pun sama, orang Malaysia pun sama. Seharusnya ihramnya daripada Yalamlam, tapi karena dia tak nak lewat Yalamlam, dia akhirnya ihram daripada Bir Ali. Habib, saya tak lewat lah Yalamlam, lah lewat, lah Datu Erik lewat, lah Juhfah, tidak ada satu mikot pun yang saya lewat. Terus macam mana? Engkau lewat apa? Lewat kasino kah engkau ini? Kalau engkau tak lewat apapun, engkau kena ihram daripada tanah yang sepadan. Kira-kira sini kan tempatnya Juhfah. Engkau kena ketika sepadan dengan Juhfah, engkau kena ihram. Ihram semacam itu. Karena itu Rasul mengatakan hunna lahunna. Hunna, yakni hunna ini mikot ini lahunna untuk orang-orang yang datang melewati, untuk orang-orang yang seharusnya daripada mikot ini. Waliman ata alaihinna min ghairihinna. Dan begitu pula selain daripada yang saya sebutkan tapi melewati tempat-tempat ini, ya mikotnya daripada situ. Kita kan cuma tahunya mikot ini kan cuma tahunya apa? Bir Ali saja, yang lainnya kita tak ada yang tahu kan. Kita tak pernah ke Yalamlam, tak pernah ke yang lain-lain. Penting itu. Bila-bila Anda kena tahu apa itu Yalamlam. Anda ketika umroh, mikot umroh tahu semua. Nah, Anda kena tahu, dekat saja. Mungkin yang paling jauh itu Hudaybiyah, 10 menit naik bus. Jayid jiddan. Jayid. Fa in jawazal miqata muridan nusuki thumma ahrama wa lam ya'ud ilaihi qabla talabbus bin nusukin fa alaihi dam. Jika dia itu jawazal miqat, seharusnya dia ihram daripada Bir Ali. Kemudian dia tidak ihram karena malas. Dia tidak ihram daripada Bir Ali, malah ihramnya daripada hotel. Dia terkena dam, kecuali kalau dia balik lagi ke Bir Ali dan ihram balik daripada Bir Ali.
baru damnya itu hilang. Fa in jawazal miqata muridan nusuki summa ahrama walam ya'ud ilaihi qabla talabbus bi nusuk walau sunnah apa talabus bin nusuk walau sunnah sebelum dia tawaful kudum. Jadi dia ihramnya daripada haji sebelum tawaful kudum. Kalau damnya itu nak jatuh sebelum tawaful kudum, dia kena balik ke Bir Ali lagi. Untuk ihram daripada Bir Ali baru Anda kambing itu tak dapat. Bila-bila kalau cuma satu oke. Bila-bila Anda satu keluarga, bayangkan kalau Anda satu keluarga ada berapa orang? Ayah, emak, anak ada 6, 8 orang. 8 orang semuanya jawazal miqat. Tak ihram, semuanya di hotel ihramnya. Anda kena denda 8 kambing. Better Anda sewa kereta balik ke Madinah. Ihram daripada Bir Ali kemudian balik lagi. Mungkin penat tapi tak semahal kambing. Saya beberapa guru saya macam itu, balik lagi ke Madinah, mahal. Satu kambing sekitar 400 ringgit, 500 ringgit. 8 berapa? 4.000. Better beri saya. Qaulul ihram minal miqat wa ramyul jimarith salah. Dan di antara wajibatul hajj adalah ramyul jimarith salas. Ada sughra, kubra dan aqabah. Ada sughra, wusta dan aqabah. Suf'ai al-kubra allati tali Masjidil Khaif. Aywa. Anda belum pernah haji ya. Jadi ada 3 jumroh macam ini, Sof. Nah, ini pas tepat untuk jumroh. Seperti 3 macam ini. Sebelah kanan ini namanya kubro. Tak silap yang kubro inilah yang namanya aqabah. Nah, di samping kubro ini ada masjid sini. Ini namanya Masjidil Khaif. Dekat saja. Jadi dulu guru-guru saya banyak, bukan guru ya, tolabah yang tak ada uang, yang tak ada kemah atau tak ada apa, mereka menginap di sini di dekat Masjidil Khaif. Anda akan tengok banyak orang menginap di situ. Yang tak ada apa? Tak ada kemah di dekat Masjidil Khaif kan di Mina. Sudah Mina nanti sampai duhur, tinggal mereka jumrah 77 selesai masalah. Ini namanya kubro. Alladzi tali Masjidil Khaif summal wusta summal aqabah. Maaf, aqabah yang sini. Aqabah yang sini. Summal wusta summa jamratul aqabah wa hiya allati tali Makkah, yang dia itu di samping Makkah. Fayajibu alaihi an yarmiya jumratal aqabah faqat yauman nahr bisabil hajj. Ketika tanggal 10 Dzulhijjah, Anda hanya wajib untuk melempar satu ini saja. Yang ini saja, yang jumratul aqabah. Walaupun ada 3 jumrah, Anda cuma wajib satu. Tanggal 10 kan tanggal 9 wukuf. Setelah wukuf Anda langsung ke Musdalifah. Setelah ke Musdalifah Anda itu ke Mina. Lah di Mina itu tanggal 10 Anda cuma lempar satu, kemudian balik. Biasanya setelah lempar jumratul aqabah halal. Sudah tahallul awal, sudah selesai. Tinggal tawaful ifadah nanti. Tanggal 11 Anda balik lagi ke sini. Sikit jauh itu kalau orang-orang tua sikit pernah gitu. Sikit jauh. Anda balik lagi, lempar 3. 1 2 3. 7. Tanggal 12 balik lagi 7. Tanggal 13 balik lagi 7. Tapi tanggal 10 hanya lempar aqabah. Wa yadkhulu waqtuhu bi nisfi lailatin nahar, dan sudah mula masuk waktunya itu dengan nisfu lailatin nahar. Sunnahnya itu macam ini. Jadi kan 9 duhur itu kan wukuf di Arafah. Anda disunahkan 9 duhur itu tetap di Arafah sampai maghrib. Nanti maghrib itu Anda jamak. Itu indal Hanafiyah wajib jamak antara maghrib dan isya di Musdalifah min nusukil hajj indal Hanafiyah. Syafi'iyah tak, sunnahnya seperti itu. Jamak di sana. Setelah jamak
Anda kan mabit di Musdalifah. Mabitnya itu tak lama dia, sekejap saja. Nah, setelah mabit, Anda kena ke Mekah, balik lagi ke Mekah untuk tawaful ifadah. Penat sangat. Nanti akan ada penat sangat. Wa yadkhulu waqtuhu binisfi lailatin nahar wa yamtaddu ila akhiri ayyamit tasyrik wa an yarmiyal jimar salas ala tartib mutaqaddim fi ayyamit tasyrik salasa bisabil hasayat likulli wahidatin fi kulli yawmin minha, yakni kena tertib 777. Tanggal 10 Anda hanya yang ini saja. Anda tidak wajib untuk setiap hari ke sana. Jadi macam ini, Sof. Jumratul Aqabah, kemudian Ramyul Jimari Salah, mulai tanggal 10 dan berakhir tanggal 13. Paham ya? Anda boleh melempar tanggal 10, boleh. Anda boleh melempar tanggal 11, boleh. Anda boleh melempar tanggal 13. Anda kodok semua tanggal 13 itu. Jadi macam ini. Tanggal 12 Anda melempar Aqabah dulu. Setelah selesai melempar, Anda ke sini 777 untuk tanggal 11. Kemudian 777 untuk tanggal 12. Jadi Anda taknya setiap hari ke sana. Paham ya? Dulu saya buat macam itu, Sof, dengan emak saya, kan pernah, jadi itu pernah sangat. Jadi kalau tanggal 10 ke sana, kemudian rehat, tanggal 11 ke sana, kemudian rehat, tanggal 12 penat Anda. Terus macam mana? Anda tanggal 10 ke Jimar untuk Ramyu Jamratul Aqabah agar tahallul saat zaman. Kemudian tanggal 11 tak ya ke sana, tidur saja. Tidur Anda. Tidur tenaga karena ini cita masih panjang ini. Ini cita masih panjang. Tidur. Tanggal 12 Anda ke sana. Tanggal 12 Anda melempar untuk tanggal 11 yang Anda tak lempar, dan melempar untuk tanggal 12. Dan semuanya adaan, bukan kodoan. Karena waktunya 3 kali jimar 3 hari dalam 3 hari. Paham? Jadi tanggal ke-13 Anda boleh lempar untuk 3 hari. Mudah, jimar itu mudah, cuma tempatnya sedikit jauh. Dari tempat menginap itu jauh. Kalau hari ke-11 nak lempar 12, 13 Tak boleh, karena waktu yang ke-12, 13 belum masuk. Berbeza kalau Anda nak melempar tanggal 11 nak melempar untuk tarikh ke-11 pada tanggal 12, karena tarikh 11 sudah masuk. Sebaliknya tak boleh. Kenapa? Karena tanggal 12 belum masuk. Paham ya, Naswa ya? Ngantuk tak teman? Oke. Seharusnya wajib 3 hari. 11, 12, 13. Akan tetapi Rasul mengizinkan takyah 3 hari. 2 hari pun cukup. Anda hanya melempar 11 dan 12. Itu namanya an-nafrul awal. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Yang terburu-buru tak sempat 3 hari di Mina, hanya 2 hari, fala itsma alaihi. Cukup. Tapi kalau waman ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa, yang nak nafrul tsani boleh. Tapi rata-rata orang nak nafrul awal. Anda tengok ya Allah. Emang ujian, benar-benar ujian itu di Mina. Ujian itu. Wa an yarmiyal jima salah saat tertib mutaqaddim fi ayyamit tasyriqi salas bisa pri hasayatin li kulli wahidatin fi kulli yawmin minha wa yasqutu ramyul yawmi tsalis bin nafril awal in nafarahu. Dan hari ke-13 itu boleh jatuh kalau dia pergi di hari yang kedua. Wa yadkhulu ramyu kulli yawmin bi zawali syamsihi wa yamtaddu ila akhir tasyrik. Dan hari pertama tanggal 11 mula masuk bila setelah zawal. Hari kedua masuk bila setelah zawal. So, hari pertama masuk setelah zawal, keluar hari ke-13. Paham ya?
Jadi hari ke-11 kan hari 11 diwajibkan untuk romi kan, untuk melempar. Hari ke-11 itu masuk waktu romi bila? Zawal 11. Hari ke-11, untuk hari ke-11 waktu romi itu keluar bila? Kan masuknya setelah zawal. Keluarnya bila? Hari 13. Paham ya? Hari ke-12 masuknya bila? Zawal hari ke-12. Keluarnya bila? 13. Hari 13. Hari 13 juga sama, masuknya 13, keluarnya tanggal 13. Karena itu hari ke-11 Anda boleh lempar hari ke-13. Tapi tidak boleh sebaliknya. Untuk hari ke-11, untuk hari ke-13 Anda lempar di hari ke-11, tak boleh. Kenapa? Karena 12 dan 11 waktunya belum masuk. Anda kena tunggu sampai waktunya masuk. Kan 10 kan Jumlatul Aqobah. Nah itu saya 11 ini tak buat. Saya di 12 begini. Hah? Udah tahlul awal saya. Tahlul awal. Jadi saya melempar hari ke-12. Saya lempar di hari ke-12. Pertama saya kena lempar untuk hari yang ke-11. 777, kemudian balik lagi 777. Satu hari saya lempar untuk 2 hari. Itu boleh tak apa-apa. Tak boleh ini. Anda kalau nak lempar yang ke-13, Anda kena esok pulang. Nafrusani. Orang-orang sudah pernah, orang tua-tua, bayangkan orang tua-tua. Ini kemah, soft kemah ini. Tak ada ikon, tak ada apa, tidur di apa namanya? Di lantai. Pernah mereka. Saya pun juga pernah. Saya ihram mulai tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 hari. Mandi tak boleh pakai sabun yang apa? Yang wangi, tak boleh pakai deodoran, tak boleh, bau semuanya. Dan itu adalah maksudnya Allah. Yakni al-hajju sya'athun wa tafal. Dibilang haji itu memang amburadul dan berantakan dan bau. Agar Allah itu ingin mengatakan agar anda ini tidak selise terus. Kalau dulu kan selise kan, ada ikon, parfum terus, tidur serono. Harus ada beberapa hari daripada hidup anda ini tak selise. Kenapa? Karena agar makna ubudiyah ini, makna penghambaan ini tampak. Kalau anda wangi, handsome, cantik, terus makna menghamba itu bila? Menghamba harus bau, menghamba itu harus susah. Baru akan ada makna hamba Allah itu akan ada. Jayid. Nomor 4 al-mabitu bi Musdalifah. Yang nomor 4 adalah mabit bi Musdalifah. Ada mabit bi Mina dan mabit. Maaf Habib, maksudnya untuk jamrah ni mesti 2 hari. Tak boleh 1 hari. Tak boleh. Kena 2 hari minimum itu. Kalau Anda nak 3 hari tak apa-apa. Ini bukan Jamratul Aqobah lah ya. Jamratul Aqobah beza, dia tanggal 11, dia tanggal 10. Mulai tanggal 11, 12, 13 itu Jimarul Salas ya itu. Dari 3 ini Anda boleh cuma ambil 2, tapi Anda tak boleh ambil 1. Saya nak lempar 1 hari saja. Saya tanggal 12 nak pulang, seronok sangat. Melempar 1 hari nak masuk surga pula. So maksudnya Habib 13 tu tak boleh buat 11, 12, 13. Boleh. 11, 12, 13 tuh boleh. Cuma Anda kalau nak lempar tanggal 11 saja Tak boleh. tak boleh. Cuma Anda setelah Romyu Jumratil Aqobah Anda tidur, saya sakit. Tanggal 12 Anda tak pergi. Tanggal 12 Anda tak pergi. Pergi hanya tanggal 13. Tanggal 13 Anda pergi, Anda lempar untuk 3 hari. Anda lempar 7, 7, 7, balik lagi 7, 7, 7, balik lagi 7, 7, 7, settle. Boleh. Karena waktunya itu keluar, lempar 3 hari itu keluar waktunya bila? Tanggal 13. Paham ya? Tanggal 13 itu maghrib. 13 maghrib. Wal mabitu bi Musdalifah. Mabit bi Musdalifah
Dia tak sama dengan mabit di Mina. Mabit di Musdalifah, mabit itu kan malam kan. Malam itu mulai daripada tenggelamnya matahari. Tapi mabit di Musdalifah tidak setelah tenggelamnya matahari, setelah tengah malam. Sekejap setelah tengah malam. Anda bagi dari tenggelam matahari sampai terbitnya matahari berapa, tengah malam berapa. Bukan pukul 12 malam. Tapi tengah malam itu kira-kira Anda bagi setengah itu. Jadi mabit di Musdalifah harus setelah tengah malam. Sekejap saja, 5 menit cukup. Tapi biasanya Anda, dulu saya, pengalaman saya, dari Mina, kita kan tinggal di Mina, dari Arafah. Dari Arafah nanti naik bus. Naik apa? Naik bus. Setelah naik bus ke Musdalifah. Ke Musdalifah itu Anda cari batu. Cari batu nanti dengan keluarga, dengan apa. Nanti di sana mungkin 2 jam, 3 jam. 2 jam, 3 jam. Di sana ada yang jual Indomie. Sedap. Ada yang jual Indomie. Anda tak akan sangka ada yang jual Indomie di sana. Ada yang jual Indomie tapi tak ada yang jual nasi lemak tak ada. Indomie itu. Apa? Anda kena jual. Setelah itu jangan sekali, sebenarnya jarak itu dekat saja. Cuma jangan sekali-kali Anda jalan kaki. Kalau Anda jalan kaki tersesat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis saja. Benar, sudah ikuti sistem. Karena haji itu kalau Anda belum pernah, Anda akan pening. Sudah pernah tak apa-apa. Kalau Anda belum pernah, Anda tak tahu sistem. Sekali tersesat, hanya rahmat Allah yang boleh mengembalikan Anda. Itu hanya rahmat Allah. Anda tahu dari Musdalifah ke Mina, Anda kalau naik bus 5 menit, 10 menit. Di haji 4 jam. Di haji 4 jam. Benar, saya naik pukul 2 saat zaman sampai subuh. Sampai subuh. Kejap saja. Cuma karena terlampau banyak, jadi macam itu. Tapi kalau Anda tersesat, lebih lagi itu. Beda Anda ikut apa namanya? Ikut sistem. Sudah penat sikit, tapi Anda selamat. Karena kalau sampai Anda tersesat, habis sudah. Dan yang tersesat banyak sangat. Ada yang macam itu. Ada orang yang tugasnya tersesat saja. Biasanya orang tua-tua. Kan sama-sama semua kan. Orang yang tak pernah ke Arab, tengok tuh sama semua. Apa tuh? Apa namanya itu? Rumah-rumah kan kotak-kotak semua teman. Kotak-kotak bingung. Ini tersesat. Suami saya pergi 2 jam tak balik-balik, cari semua, bertemu 3 hari. Ada yang duduk macam ini, sudah tak makan 2 hari. Macam itu biasa, macam itu. Benar kalau tengok orang tugas itu. Tanya orang-orang yang hilang-hilang di haji, banyak semua. Dia nak cakap dengan siapa tak tahu kan tuh perlu ada apa? Ada apa? Gelang itu. Gelang itu agar kalau hilang siapa Anda ini, hubungi yang ada nomor di sini. Semua pasti hilang. Wal mabitu bi Musdalifah ay al hudur biha lahdatan. Lahdah apa sebenarnya kejap saja 5 menit 10 menit. Tapi realitinya tak akan sebentar itu sekejap itu. 4 jam 5 jam di situ. 2 jam 3 jam macam itu. Min lailatin nahar ba'dal wuquf bi Arafah wa yu'daru fi tarkihi man ishtaghala bil wuquf bi Arafah au udira bi udrin min a'dal Jum'ah wal Jamaah. Karena kan tengah malam kan tuh kan. Jadi Anda tanggal 9 mulai zuhur Anda sudah wukuf. Nanti setelah maghrib kemah-kemah akan dikemas, Anda akan berangkat. Ada orang masih belum sempat wukuf. Banyak orang masih belum sempat wukuf, dan wukuf itu waktunya sampai fajar. Lah ini kan mulai tengah malam kan. Jadi waktunya dia dan wukuf itu hampir sama. Jadi ada orang tak sempat untuk ke Musdalifah untuk wukuf, tak apa-apa, ma'dzur dia. Dia ma'dzur atau tak apa-apa. Atau dia salah satu dengan udzur-udzur jamaah yang sudah lewat. Saya tak boleh ke Musdalifah. Kenapa? Hujan lebat apa-apa. Saya tak boleh ke Musdalifah. Kenapa? Saya sakit apa-apa.
Wal mabit bimina layaliyat tasyrik, dan menginap, maka kata mabit ya, menginap lah. Di Mina ini menginapnya kena mudhamul lail. Tidak boleh hanya sekejap. Tidak boleh hanya sekejap. Anda kena menginap majority malam. Jadi kalau kita kira malam itu 10 jam, Anda kena di Mina 6 jam. Berbeda dengan Musdalifah, kejap saja. Di Mina Anda kena majority lail. So al-thalas in lam layali tasyrik al-thalas. Anda kena menginap di Mina 3. Kalau di Mina itu khemahnya sedikit bagus. Sedikit bagus di Mina. Karena 3 hari jadi kemahnya sedikit bagus saat zaman. Berbeda dengan di Arafah. Kemahnya itu teruk sedikit. Karena memang tak dipakai kecuali 12 jam itu saja selama setahun. Untuk apa baik-baik? Dan tidak Mina tuh Arafah itu tidak boleh dibangun sama sekali. Tak boleh. Oh, saya nak mendirikan mall, tak boleh. Tak boleh. 3 tempat itu tidak boleh untuk diimarah. Memang kena macam itu. Hah? Tak boleh sama sekali. Dulu ada masjid di Mina namanya Masjid Namirah. Masjid apa? Nah kan Masjid Namirah kan disunahkan nak mabit itu di sana di Masjid Namirah. Kawan-kawan saya, Habib, nak ke Masjid Namirah, saya minta maaf. Bete saya di sini aja tersesat. Tersesat Anda? Maaf salah. Semua hampir sama, so. Kemah-kemah semuanya sama. Kemah saya mana? Habis Anda, benar habis. Sudah tak payah cari-cari sunnah. Beta Anda di kemah Anda berangkat dengan rombongan selamat. Nah, cari-cari sunnah tersesat habis Anda. Wal mabit bimina layali tasyrik 3 kalau lam yanfir nafarul awal. Kalau nafarul cuma cukup 2 malam saja. Jayyid jiddan. Wa tawaful wada. Tawaf wada. Ala kulli man arada mufaraqata Makkah ila safari qasrin. Tawaf wada ini untuk siapapun walaupun dia itu bukan haji atau muktamir yang ingin berpisah daripada Mekah lebih dari masafatul qasar. Au ila watonihi, atau ke tempatnya. So ila masafatul qasar. Anda nak kemana? Saya nak ke tak tahu Jeddah itu jauh kan? Jeddah itu ada 80 kilo? Saya kira Jeddah. Saya nak ke Jeddah, kenapa? Murah-murah. Barang-barang Jeddah itu apa? Murah-murah. Hah? Ayo, kalau Anda ke Jeddah, sebelum ke Jeddah Anda kena tawaful wada. Kenapa? Karena Anda ingin mufaraqatu Mekah lebih daripada 80 kilo. Atau Anda nak pergi balik ke rumah Anda. Mana ke rumah Anda? Malaysia. Sebelum Anda pergi daripada Baitul Haram, Anda kena tawaful wada. Au mahal yuridul iqamah fihi tawattunan in kana qad faragha min jami'i nusukihi in kana fi nusukin wala udralahu. Dibilang atau Anda nak pergi ke tempat yang Anda iqamah di dalamnya di luar Mekah, Mekah bi khilafi nahwil haid. Kalau ada udzur tak boleh. Macamnya dia itu haid. Tak boleh. Kalau haid maknanya dia tidak boleh tawaful wada. Sudah tak ya tawaful wada. Wa qad ulima mimma taqarrar anna tawaful wada laisa minal manasik. Tawaful wada ini tidak khusus untuk haji saja. Akan tetapi siapapun yang nak berpisah daripada Mekah. Wa huwa ma'tamadahu syaikhon, dan itu adalah pendapat yang dikuatkan oleh syaikhon. Siapa itu syaikhon? Nawawi war Rafi'i. Syaikhon Nawawi war Rafi'i. Wa qala al-Ghazali wa Imamul Haramain innahu minha. Imam Ghazali dan Imamul Haramain mengatakan bahwasanya tawaful wada itu daripada manasikul haji. Wala yajibu illa alal haji wal mu'tamir faqat. Tolak kan? Maknanya tawaful wada itu tidak wajib kecuali untuk orang yang haji dan orang yang berumrah. Yang lainnya, ada kan orang ke Mekah bukan untuk haji, bukan untuk umrah. Tapi kalau nak pergi daripada Mekah kena tawaful wada. Menurut Imam Ghazali dan Imam Haramain tak ya, orang macam ini tak ya. Karena tawaful wada ini min manasikil hajj. Wa alal mu'tamad hal tasmuluhu niyatul hajj. Dan kalau memang menurut pendapat terkuat yaitu tawaful wada itu termasuk manasikul hajj, apakah perlu niat khusus untuk tawaful wada? Atau sudah tak yah niat khusus, cukup niat haji yang pertama? Ketika Anda sholat Allahu Akbar,
ketika Anda salam, apakah Anda kena niat salam ini daripada rukun sholat? Tak iya, kenapa? Karena salam ini sudah masuk niat sholat. Karena yang namanya sholat, ada yang namanya salam juga yang terakhir. Apakah haji juga macam itu? Ketika Anda haji, Anda tak perlu niat khusus untuk wukuf, niat khusus untuk romi, tak perlu. Karena semua perbuatan ini sudah masuk niat haji. Tawaful wada perlu niat tak? Paham ya iskalinya? Qala Ibn Hajar, nah, iya, perlu niat khusus. Wa qala Ramli labud hal tasmuluhu niyatul hajj. Maaf. Ibn Hajar tak payah. Maknanya tawaful wada sudah ada di dalamnya tawaful wada niatul haji ini. Wa qala Ramli, tak, Anda kena niat khusus walaupun dia min manasikil hajj, tapi kena niat khusus karena ada beberapa ulama mungkin karena ada tawaful wada itu yang bukan daripada manasikul hajj. Jadi kena ada perbedaan antara tawaf wada yang ada manasikul hajj dan tak ada manasikul hajjnya. Wa tawaful wada wa taharruz an muharramatil ihram, dan Anda menjaga daripada muharramatil apa? Daripada muharramatil ihram. Di antara wajibatul hajj adalah Anda menjaga daripada muharramatil ihram. Apa itu muharramatil ihram? Nanti akan ada di akhir muharramatul ihram. Wajibatul umrah itsnan. Wajibatul umrah ada berapa? 2. Kaunul ihram minal miqat wa miqatuhal makani. Kan ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqatu zamani untuk haji Syawal, Dzulqa'dah dan 10 malam daripada Dzulhijjah. Oke. Adapun miqat zamani untuk umrah bila-bila. Oke, miqatul makani untuk umrah mana? Miqatul makani kalau Anda pertama kali datang sama dengan miqatul makani yang ada di haji. Jadi kalau Anda datang ke Mekah dari arah Madinah, ya miqat umroh Anda mana? Bir Ali. Kalau Anda dari arah Mesir, ya Juhfah. Kalau Anda dari Irak, ya Datu Irkin. Setelah Anda umroh yang pertama, kemudian Anda di hotel, untuk umroh lagi, apakah perlu untuk kembali ke Bir Ali? Tak. Anda cukup untuk kemana? Adnal Hil. Apa itu Adnal Hil? Masjidul Haram. Itu kan namanya kan tanah haram kan? Apa itu tanah haram? Tanah yang mulia. Itu tak luas pun tanah haram ini. Tanah haram ini tak luas. Anda kalau nak pergi, kalau nak umroh, Anda kena keluar ke paling dekat tanah haram. Nah, di antara semua itu yang paling dekat adalah mana? Masjid Aisyah. Dibilang apa juga kan? Wa adnal hil wa miqatuhal makani liman bil haram min Makkah wa ghairiha adnal hil. Kalau Anda sudah di Mekah, tapi kalau Anda belum masuk Mekah, mikotnya makani sama seperti mikotnya haji, sama. Oke. Adnal hil ada 3. Yang paling afdol adalah apa? Ji'rana. Pernah ke Ji'rana Anda? Hah? Pernah Ji'rana? Naswa pernah? Oh, dah. Ji'rana pernah kan? Oh, kalau Tanim pasti pernah. Karena yang paling dekat. Tanah. Jangan-jangan Anda ihramnya daripada Zam-Zam Tower. Ihram dari Zam-Zam Tower. Kalau Anda nak ke Tanim, itu ada 2 cara. Anda naik kereta atau naik taksi itu. Ada lagi naik bus. Dulu saya masih student, tak ada uang untuk taksi. Naik bus 2 ringgit apa 2 real saja. 2 real. Ada cepat kalau pas haji cepat. Tunggu 5 menit full, 5 menit full. Kalau bukan musim haji lama tunggunya. Anda kena ambil apa? Taksi memang. Cuma kalau masa-masa haji karena tak ada uang naiknya apa? Bus. Kalau naik taksi kan 40 ringgit, 40 real. 40, 35. Naik bus 2
Dua-dua real itu pernah pusing-pusing tengok Mekah, saya tengok ada masakan Padang, makanan Indonesia. Kita kena kesana nanti. Tanim, apa namanya itu namanya tanim. Biasanya cakapnya kalau tak tanim Masjid Aisyah sama. Tapi yang paling afdol adalah Ji'irona. Kalau tak silap Ji'irona itu yang paling jauh. Ji'irona. Pernah ke Hudaybiyah? Seketiga-tiganya pernah. Hudaybiyah ini. Seharusnya program umroh ada semua ketiga mikot ini. Tanim, Ji'irona dan Hudaybiyah. Tiga-tiga ini ada. Wa taharrus an muharramatil ihram. Wali ghairihi miqatul hajj. Sama kan wali ghairi man ke Mekah miqatul hajj. Maknanya kalau Anda tidak di Mekah, datang dari jauh, maka mikot Anda adalah miqatul hajj. Jayid jiddan. Wajibatut tawaf. Nah, teruskan apa rehat dulu? Oke, rehat dulu. Kita rehat dulu kejap. Kita teruskan wajibatut tawaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.